Trash Hero Indonesia merupakan sebuah organisasi relawan yang ada di bawah naungan Trash Hero World. Organisasi ini memiliki misi untuk mengedukasi masyarakat, salah satunya adalah melalui kampanye aksi bersih-bersih pantai. Di Bali, organisasi ini tersebar di beberapa pantai, termasuk di Pantai Munggu. Untuk mengetahui strategi komunikasi dari organisasi ini, saya pun mengikuti aksi bersih-bersih pantai yang diadakan pada 24 Oktober 2021 dan mewawancarai Rima Agustina, program koordinator Trash Hero World yang juga memimpin Trash Hero Canggu. Caranya kakak komunikasi sama anggota-anggota itu gimana kak? Apalagi sekarang kan kita kadang-kadang nggak bisa ketemu gitu. Kalau komunikasi kita ada WhatsApp group, tapi sebenarnya yang unik dari Trash Hero sendiri adalah kita kan chapternya tuh banyak. Jadi sebenarnya kita kayak secara komunal itu ada citra masing-masing di setiap chapter, sehingga tanpa kita harus promosikan atau apa tuh orang udah tahu tentang Trash Hero. Nah, cuman tinggal kita memfasilitasi teman-teman yang tinggalnya di sekitar Canggu atau Munggu ini, kalau mereka mau clean up, karena kan kita di bagian barat nih, itu bisa ke Trash Hero Canggu. Nah, kita biasanya tiap hari Rabu lah, biasanya Rabu atau Kamis ya, tapi biasanya Rabu itu kita pasang poster. Jadi kita undang teman-teman di Facebook dan juga di Instagram. Sebenarnya kalau zaman sekarang kan hampir semua orang pakai Instagram, tapi kita pengen menjangkau semua umur, jadi kita pasang di Facebook juga, karena yang lebih tua kan di Facebook ya. Nah, terus yang lebih muda tuh di Instagram. Jadi kita pasang di Facebook dan Instagram. Terus kadang kita juga suka share ke kayak couchsurfing. Terus kita share juga di grup-grup expat supaya lebih banyak orang yang datang. Nah, kayak gitu. Jadi kita bener kayak keluarga aja, dan kita tidak ada mengikat ya, tidak ada unsur mengikat. Jadi kalau mau datang hayu, kalau misalnya enggak ya enggak masalah ya, enggak dipaksa gitu. Dan menurutku itu cara yang paling efektif untuk orang Indonesia, karena kalau kita pakai kayak kewajiban gitu tuh orang tuh makin males ya. Tapi kalau terlalu dilepas juga nggak terlalu, orang tuh akhirnya jadi males. Jadi kita perlu kayak balance gitu, jadi nggak terlalu mengikat tapi juga kita tetap merangkul supaya orang tuh tetap mau datang lagi gitu. Berarti sistem komunikasinya emang kayak keluarga aja gitu, kayak nggak ada aturan-aturan apa? Enggak ada. Oke lah. Terus kalau yang tadi kakak bilang family meeting gitu, itu gimana? Kalau family meeting itu jadi leader-leader di seluruh Indonesia itu kan, sebagai leader kita tidak hanya jadi IO ya, sebagai leader itu kan kita juga mengedukasi masyarakat yang datang, terus relawan-relawan yang datang. Nah, supaya kita bisa mengedukasi dengan baik kan ilmu kita perlu di-upgrade juga tuh. Nah, family meeting itu kayak semacam tempat buat berkumpul, sharing-sharing antar relawan, terus juga kita kayak ngasih edukasi yang terbaru, kayak misalnya tentang greenwashing, tentang whole solution, yang kayak gitu. Karena makin kesini tuh makin banyak teknologi yang kesannya baik, tapi sebenarnya tuh dia tidak baik. Kayak misalnya insinerator. Dan itu kan ilmu yang cukup kompleks. Jadi kalau orang harus belajar sendiri mungkin agak kesusahan. Nah, kita coba fasilitasi dengan mengundang mereka ke family meeting itu, terus kita edukasi di sana. Itu kalau yang edukasi internal kayak. Terus kalau misalkan ngedukasi kayak orang-orang yang di pantai kayak gini, biasanya gimana caranya kakak? Kalau mengedukasi orang-orang yang di pantai kita nggak bisa langsung ya, karena edukasi itu akan efektif, kalau menurut kami edukasi itu akan efektif hanya kalau orangnya yang minta. Nah, kalau misalnya orangnya pasif nggak minta, kita hanya bisa mencontohkan aja kalau prinsipnya Trash Hero. Jadi makanya kita clean up di tempat-tempat yang masif, yang rame gini tuh sebenarnya supaya orang tuh ngelihat kita lagi melakukan ini. Memang mungkin mereka awalnya ngelihatnya biasa aja, tapi kalau lama-kelamaan kan mereka jadi melihat, oh orang-orang ini dedicated ya. Kenapa ya orang-orang ini segitunya banget pengen bersihin sampah. Nah, itu kan diharapkan pemikiran mereka tuh terangsang. Jadi mereka berpikir, oh ya oke, mulai sekarang saya nggak akan buang sampah sembarangan lagi deh misalnya. Nah, lebih jauh sebenarnya di chapter ini tuh sebenarnya edukasi yang lebih penting itu bukan ke masyarakat, tapi ke relawan yang datang. Jadi relawan yang datang setelah terbiasa untuk melihat bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab semua orang, mereka kemudian ketika lagi, kan kamu juga mungkin merasakan ya, ketika kamu lagi ngambilin sampah itu, kamu kan pasti berpikir sebenarnya tuh sampah ini tuh seharusnya nggak seharusnya ada, sebenarnya bisa diminimalisir dengan gini dengan itu. Nah, dengan sendirinya itulah edukasi yang terjadi di relawan gitu.
Jadi kalau ke relawan itu kita lebih ke memfasilitasi supaya mereka bisa mengedukasi diri mereka sendiri. Sebenarnya sekitar segitu. Kalau yang orang lain lebih jadi contoh gitu kayak gitu. Karena kalau masyarakat awam itu kita kan ketika mau membuat sebuah perubahan atau misalnya mau mengubah perilaku orang itu kan nggak semudah membalikan telapak tangan ya. Mungkin kita butuh 10 tahun atau mungkin 20 tahun atau 30 tahun tergantung kondisinya dan tergantung tingkat edukasi orang-orangnya. Nah, untuk orang-orang awam misalnya untuk orang-orang di Indonesia sebenarnya mereka tuh tahu kok tentang sampah. Sampah itu nggak boleh dibuang sembarangan, sampah itu nggak boleh dibakar, kan diajarin di SD. Iya. Tetapi ada satu hal yang kurang yaitu awareness. Jadi edukasinya udah dapat, awarenessnya belum. Nah, mungkin kita sih berharap dengan kita sering hadir di tempat-tempat publik seperti ini, mereka itu jadi dapat sedikit-sedikit awarenessnya. Walaupun mungkin prosesnya lama, tapi itu bisa dimulai dari sekarang. Walaupun nggak ngomong secara langsung, tapi dengan ngelihat aja udah bisa Diharapkan. Oke lah, makasih banyak Kak ya.